Los Angeles, California, sedang dilanda kebakaran terhebat sepanjang masa. Ribuan lahan hektar hangus, ribuan penduduk mengungsi, dan adanya korban jiwa. Warga dan pemerintah Amerika Serikat, khususnya Los Angeles, harus menelan pahitnya bencana yang sedang dialami ini. Pertanyaannya, kok bisa? Apa penyebabnya? Gimana kronologinya? Mari kita bahas. Let's get into it. Aduh, sorry guys, ini suaraku lagi nggak enak ya. Suaraku kemarin habis. Aduh, nggak enak banget. Oke, sebelum dimulai pembahasannya, disclaimer dulu. Aku ini bukan seorang ahli kehutanan ataupun bencana alam. Data yang aku kumpulkan berdasarkan riset di media sosial ataupun internet. Insya Allah valid. Kebakaran besar yang melanda Los Angeles ini dimulai pada pagi hari Selasa 7 Januari 2025. Tepatnya di distrik Pacific Palisades. Dalam waktu singkat, nggak sampai 1 jam sudah melahap beberapa hektar. Meluas sampai ke Hollywood Hills. Menghanguskan ribuan hektar lahan yang gampang sekali terbakar. Tingkat kelembapan udaranya atau humidity-nya itu sekitar 10%, sedikit sekali. Koreksi jika salah. Dan di sana itu banyak sekali pepohonan ataupun tanaman-tanaman gitu ya. Entah itu dari pegunungan ataupun lahan dari landmark yang dibangun. Maksudnya landmark elit-elit itu ditumbuhi pohon ataupun sudah tersedia di sana. Oke, entah dari mana datangnya api ini tiba-tiba ada gitu ya. Dan situasi tersebut semakin buruk karena ada angin yang bertiup yang namanya angin Santa Ana. Anginnya ini kenceng banget guys, sampai 129 km per jam. Nah, akibatnya api ini cepat banget nyebar ke seluruh wilayah. Saking besarnya api ini sulit dikendalikan guys. Kebakaran ini langsung menjadi pusat perhatian nasional. Ya gimana nggak langsung heboh, karena ini tuh luas banget guys. Kalau kalian lihat seperti kayak apa ya, neraka gitu, merah-merah, ngeri nggak sih? Akibat dari kebakaran ini menghanguskan 10.000 bangunan guys. Aku juga baca kayaknya udah hampir 12 ribuan deh bangunan yang dilahap api ini. Hancur luluh dan seperti abu. Kerusakan ini juga mengakibatkan gangguan yang signifikan di infrastruktur kota. Pemadaman listrik juga meluas sampai setidaknya 1,5 juta orang terkena dampaknya. Nah, api di California Selatan ini sampai Kamis malam itu masih meluas guys. Masih aktif di 5 lokasi utama. Sementara perkiraan kerugian akibat bencana ini mencapai ratusan miliar dolar atau ribuan triliun rupiah guys. Kerugiannya mencakup properti, bisnis, hingga fasilitas umum. Sebelumnya dikabarkan tercatat ada 11 korban jiwa dan sekitar 180.000 orang dievakuasi. Otoritas medis Los Angeles mengatakan bahwa ada 5 orang meninggal akibat kebakaran di Palisades dan 6 lainnya disebabkan kebakaran di Eaton. 5 lokasi ini berdampak luas kebakarannya yang paling parah. Kebakaran Palisades ini yang terbesar. Terjadi di antara Santa Monica dan Malibu. Area yang terbakar sekitar 17.000 hektar dan setidaknya 30.000 orang dievakuasi. Kemudian lokasi kedua ada di Eaton. Ini adalah kebakaran kedua yang terjadi di daerah utara Pasadena. Kemudian ada kebakaran Hearst, dilaporkan di utara San Fernando. Kemudian ada kebakaran Lydia dan kebakaran Sunset. Kebakaran Sunset ini dilaporkan di kawasan bersejarah Hollywood Hills dan landmark terkenal. Oh ya, ada juga beberapa artis terkenal Hollywood yang berdiam di Los Angeles mengevakuasi diri. Dan salah satunya juga ada mantan calon presiden Kamala Harris, juga dia mengevakuasi diri. Kalau kalian lihat nih dari peta, kebakaran dimulai di Palisades dan menyebarnya cepat banget guys. Menyebar semakin intensif dalam hitungan jam. Dan semakin lama itu menjadi 3 kali lipat dan semakin meluas. Lebih dari 1.400 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani api yang menyebar. Dan ada kesulitan pemadam kebakaran ini untuk mencari air. Kehabisan air guys. Tapi kabarnya hari ini Sabtu, sekitar sore tadi sudah cukup bisa ditangani guys.
bencana ini terburuk sepanjang masa. Apakah karena pemanasan global guys jadi seperti ini? Penyebab kebakarannya sampai sekarang masih belum diketahui. Tapi kita telisik lagi nih, ingat-ingat lagi. Kombinasi dari iklim yang sangat kering dan hembusan angin lepas pantai yang kuat disebut Santa Ana ini memicu kebakaran. Nah, angin Santa Ana ini apa sih? Angin yang berembus dari timur ke barat melalui pegunungan California Selatan. Ini menurut Badan Cuaca Nasional. Kenapa sih kok bisa bawa angin kering? Jadi angin ini berhembus melalui gurun guys. Gurun itu kan kering gesang. Nah, angin ini membuat kelembapan udara yang turun. Kemudian membuat tumbuh-tumbuhan itu kering. Jika terjadi kebakaran, otomatis gampang banget nyebar. Investigasi penyebab kebakaran ini sudah dilakukan, tapi menurut keterangan David Acuna sebagai ketua dari pemadam kebakaran California, mengatakan tidak ada bukti yang jelas, tidak ada bukti konklusif. Jadi ini masih semu guys, entah itu bisa disebabkan oleh orang yang iseng ataupun puntung rokok, apakah terjadi electricity error gitu ya, maksudnya konsleting, kita nggak tahu semuanya, nggak ada bukti yang menjelaskan itu. Kalian bisa ngeliat kan betapa mengerikannya kebakaran ini, hingga rumah-rumah yang tadinya utuh gitu jadi kebakaran dan hangus. Ini juga kalau nggak salah aku sempat tahu itu bangunan yang di Amerika, California itu banyak yang terbuat bukan dari bata, tapi bahan yang agak ringkih gitu ya, gampang terbakar gitu memang. Aku lupa sih namanya apa, coba komen di bawah yang tahu ya. Sampai kapan kebakaran ini akan berhenti? Kita doain aja untuk semuanya bisa dipadamkan dan meminimalisir lagi korban jiwa. Kalau yang aku lihat di media sosial ataupun di berita-berita gitu, ada yang mengatakan karena ini karma dari Amerika Serikat membantu Israel membakar Gaza. Bener nggak sih ini? Coba komen lah, komen di bawah. Oke, apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari fenomena ini guys? Kayaknya penting ya buat kita itu punya alat pemadam kebakaran di rumah masing-masing. Apa sih namanya? APAR ya. APAR itu disediainlah di rumah. Kemudian aku saranin perbanyak pengetahuan tentang gimana sih cara memadamkan api yang baik. Dulu aku sempat diajarin waktu kerja di salah satu mall gitu ya. Itu kan ada pelatihan kebakaran. Jadi aku diajarin gimana cara menanganinya, cara menggunakan APAR, apa saja yang harus diselamatkan, apa saja yang harus diprioritaskan. Coba bayangin guys, kalau kalian di situasi kebakaran tersebut, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu akan lari? Apakah kamu akan memadamkan api sebisa mungkin? Atau apakah kamu menyerah sendiri? Dadah, bye. Oke teman-teman, pesan buat semuanya, jaga diri kalian masing-masing dan semoga kita terselamatkan dari bencana apapun itu. Kalian suka nggak sih konten-konten seperti ini? Coba komen di bawah, like, dan share ya. Aku juga nerima kritik dan masukan dari kalian, bisa komen di bawah. Entah itu ada masukan, atau tambahan, atau justru aku banyak yang salah nih. Kamu bisa komen di bawah. Terima kasih banget buat dukungannya, supportnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Imin Saidi, stay positive.